Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabri Hariswanto, biasa dipanggil Sabri. Saya kuliah di Universitas Widya Mataram, Prodi Hukum kelas 1B. Di sini saya akan menyampaikan tugas UTS saya mengenai karakteristik mazhab hukum bebas pada mata kuliah pengantar ilmu hukum. Lanjut ke materi ya. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang vital. Ia akan memberikan sarana untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Begitu. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistemasikan masalah yang dibicarakan. Dalam presentasi kali ini, saya sengaja tidak mempersoalkan perbedaan dari istilah mazhab atau aliran. Kata mazhab yang berasal dari bahasa Arab itu ditransformasikan ke dalam lingkup hukum Islam secara majas yang kemudian berarti aliran-aliran dalam hukum Islam. Namun, kata ini selanjutnya mengalami transformasi juga ke dalam ilmu hukum secara umum. Oleh karena itu, dalam presentasi ini kadangkala saya juga memakai istilah mazhab, sedangkan di tempat lain dipakai arti aliran. Ada pula yang menggunakan istilah ajaran. Langsung saja ke pokok intinya, yaitu ajaran hukum bebas atau Freirechtslehre, yang merupakan penentang paling keras positivisme hukum. Dalam penentangan terhadap positivisme hukum ini sejalan dengan kaum realis di Amerika. Hanya saja jika aliran realisme menitikberatkan pada penganalisaan hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat. Tidak berhenti di situ saja, aliran hukum atau aliran hukum bebas berpendapat bahwa hakim mempunyai tugas menegakkan hukum. Penemu hukum yang bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, tapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya menurut norma yang telah ditetapkan oleh hakim. Tidak mustahil menggunakan metode penemuan hukum bebas ini akan menghasilkan pemecahan yang sama seperti metode-metode yang lain. Ini adalah titik tolak cara pendekatan yang problematik, begitu ya. Pemikiran hukum bebas dapat juga dihubungkan dengan konsep kebijaksanaan. Konsep kebijaksanaan yang diambil kaum positivis dari pengertian yang umum berlaku, sehingga untuk memahaminya kita harus mengembalikan dulu konsep ini ke dalam habitatnya semula. Maka apakah maksud dari ungkapan sehari-hari orang itu memiliki kebijaksanaan? Hal pertama yang harus diperhatikan adalah konsep ini tidak selalu muncul kecuali dalam konteks-konteks khusus. Istilah kebijaksanaan selalu diwarnai informasi perihal latar belakang pengertian terminologi tersebut yang digunakan. Meskipun memiliki banyak bias, namun kita akan banyak terbantu jika memahami sejumlah perbedaan kasarnya. Kita ketahui ya, untuk yang pertama, terkadang kita menggunakan terminologi kebijaksanaan ini dalam maknanya yang paling lemah, bahwa karena sejumlah alasan standar yang harus digunakan petugas tidak mesti mekanis, melainkan memerlukan aspek penilaian pribadi di dalamnya. Untuk yang kedua, kadang-kadang kita juga menggunakan istilah ini dalam makna lemah lainnya, yaitu hanya sejumlah pejabat yang memiliki otoritas untuk membuat putusan yang tidak bisa dibantah pejabat lain, begitu. Lalu itu yang ketiga, menggunakan istilah kebijaksanaan ini kadang-kadang bukan untuk menyatakan seorang pejabat harus menggunakan penilaian pribadi dalam pengaplikasiannya, standar-standarnya yang sudah ditetapkan otoritas, atau bahwa tak seorang pun akan memeriksa penilaian tersebut, melainkan bahwa di sejumlah persoalan kebijaksanaan tidak lagi terikat oleh standar-standar yang ditetapkan oleh otoritas, begitu ya.
Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pokok penting dalam menerapkan aliran hukum bebas. Ada 3. Yang pertama, adanya pembahasan bagi pejabat untuk bertindak atas namanya sendiri. Ketentuan ini tidak berarti bukan berarti kebebasan ini tanpa batas, namun adalah dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang dengan cara memilih salah satu alternatif sebagaimana tercantum yang di dalam undang-undang begitu. Lalu itu yang kedua, itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak namun belum ada aturannya. Hal tersebut merupakan persoalan yang menyangkut kepentingan umum yang muncul secara tiba-tiba di luar rencana awal. Belum ada peraturan yang mengaturnya, dan yang prosedur ini tidak diselesaikan menurut administrasi yang normal, maka persoalan tersebut harus segera dapat diselesaikan. Begitu. Lalu yang ketiga, itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Berkait dengan penerapan hukum bebas ini, perlu diperhatikan adanya tanggung jawab secara hukum, sehingga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yang harus dipertimbangkan hak dan kepentingan warga negaranya, serta harus sesuai dengan tujuan pemberian wewenang tersebut. Di sini kami juga memaparkan tentang para pemikirnya ya. Pemikirnya ada 3. Untuk yang pertama ini, pemikir aliran hukum bebas yang pertama ini ada Oliver Wendell Holmes. Ini aturan hukum bukanlah poros sebuah keputusan yang berbobot. Aturan tidak bisa diandalkan menjawab dunia kehidupan yang begitu kompleks. Tapi menurut Holmes, seorang pelaksana hukum atau hakim ini sesungguhnya menghadapi gejala-gejala hidup secara realitas. Begitu ya. Lalu untuk berikutnya itu ada pemikiran dari Egon Ehrlich. Hukum pertama-tama bukanlah sebuah konsep intelektual, begitu. Namun menurut Ehrlich ini, masyarakatlah yang adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni keluarga, desa, lembaga sosial, negara, bangsa, sistem ekonomis, dunia, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, hubungan sosial berarti orang-orang yang dikumpulkan dalam suatu kesatuan yang lebih tinggi yang berwibawa atas mereka. Begitu. Untuk yang ketiga itu ada teori dari Theodor Geiger, yang hukum itu bukan terutama aturan formal dalam wujud undang-undang. Ia merupakan norma yang hidup dalam hati seseorang. Menyentuh ternyata ya. Karena itu Geiger membedakan 2 macam norma. Yang satu adalah norma yang sebenarnya, dan yang lain adalah norma yang tidak sebenarnya. Menurut Geiger, realitas suatu norma atau norma yang sebenarnya ini terletak dalam kenyataan bahwa norma itu terjelma dalam tingkah laku anggota-anggota masyarakat, dan pasti tiap orang akan bereaksi bila norma itu dilanggar. Begitu ya. Mungkin itu untuk materi kali ini. Kita lanjut ke kesimpulannya, yaitu untuk yang pertama ya, kesimpulan ajaran hukum bebas ini atau Freiheit yang merupakan paling keras positifme, yang paling keras menentang positifme hukum ini, yang sejalan dengan kaum realis di Amerika. Ini menitik beratkan pada penganalisan hukum yang sebagai kenyataan dalam masyarakat. Aliran hukum bebas ini tidak berhenti sampai di situ. Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa penemuan hukum bebas bukan peradilan yang tidak terikat dalam undang-undang. Hanya saja undang-undang bukan merupakan peranan utama, tetapi sebagai alat bantu untuk memperoleh pemecahan yang tepat menurut hukum, dan yang tidak perlu harus sama dengan penyelesaian undang-undang. Pemahaman jurisprudensi adalah primer, sedangkan penguasaan atas undang-undang adalah sekunder. Itu menurut Suroso. Dan ini ada kelebihan dari aliran hukum bebas ini, yakni untuk yang pertama, hakim benar-benar menegakkan hukum karena putusannya didasarkan pada keyakinan hakim. Untuk yang kedua,
putusan hakim lebih dinamis dan up to date karena senantiasa mengikuti keadaan perkembangan di dalam masyarakat. Yang ketiga, ini hukum hanya terbentuk oleh peradilan. Lalu untuk yang keempat, bagi hakim, undang-undang, kebiasaan, dan sebagainya hanya merupakan sarana saja dalam membentuk atau menciptakan atau menemukan hukum pada kasus-kasus yang konkret. Untuk yang kelima, ini pandangan dari ayahan hukum bebas ini menitik beratkan pada kegunaan sosial yang selanjutnya kita dapat menggarisbawahinya yang mempunyai tujuan yang pertama. Untuk yang pertama ini menegakkan peradilan yang sebaik-baiknya dengan cara memberikan kebebasan kepada hakim untuk tidak terikat kepada undang-undang, tetapi menghayati tata kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yang kedua, membuktikan bahwa dalam undang-undang terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dilengkapi dan disempurnakan. Untuk yang terakhir, ini ada menugaskan kepada hakim agar memutuskan perkara dengan mendasarkan dirinya sendiri pada cinta keadilan. Mungkin begitu presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.